Ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, lawan pribadi, berkati kami semua, berkati pendengar semua Tuhan, dalam nama Yesus itu nyata hidup kami. Demi nama Yesus, amin. Amin. Oke, 10 kali bertanya, Thomas. Thomas mau tanya apa? Pak Daud, saya mau bertanya bagaimana tentang pelayanan malaikat, Pak Daud? Nah, malaikat itu ada, Thomas. Ada ya? Jadi makanya kita doa supaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, Thomas. Itu ya Pak Daud. Nah, saya pertama kali melihat malaikat itu pada waktu saya baru bertobat, Thomas. Oh begitu Pak. Ya, pada waktu itu saya pelayanan. Waktu itu ada orang yang tidak percaya Yesus, nenek-nenek, tapi dia punya anak yang fanatik sekali, Thomas. Nah, waktu nenek ini percaya Yesus, jimat-jimatnya diserahin ke saya, dibakar. Nah, disitulah anaknya marah-marah, Thomas. Anaknya marah-marah, mau mukul saya. Tiba-tiba saya lihat di depan ada malaikat dengan pedang terhunus. Itu kira-kira jarak 1 meter di depan saya. Nah, di situ saya lihat berapa kali dipukul tidak bisa kena terus. Sampai dia ketakutan dan nenek itu akhirnya bertobat percaya Yesus. Haleluya. Jadi malaikat itu ada, Thomas. Ada ya Pak. Bentuknya seperti apa Pak? Kalau secara alam Bapak melihat? Kalau malaikat itu bentuknya, Thomas, itu seperti anak muda ya. Tingginya kira-kira 3 meteran ya. Oh, tinggi sekali Pak ya? Iya. Ya, saya tidak pernah lihat malaikat yang kecil-kecil kayak anak burung. Jadi malaikat tuh pasti tinggi dan tegap gitu. Apakah pakai sayap Pak Daud? Yang saya lihat tidak pakai. Nah, dan bajunya putih berkilauan, tembus pandang transparan. Matanya bersinarkan kayak cahaya berlian gitu. Dan model ininya kayak tatahan es. Model bentuknya. Nah, itu malaikat itu memang ada, Thomas. Memang ada Pak ya? Apa perbedaan kena kutuk keturunan dan kena setan Pak? Gini ya, kalau kutuk keturunan, kutuk keturunan itu berarti kakek neneknya atau garis keluarganya itu ada yang terlibat kuasa setan, perjanjian setan, dan turun temurun itu sampai 3-4 generasi. Itu sesuai di Alkitab dalam 10 perintah Tuhan kan itu. Nah, kalau perjanjian setan, yang bersangkutan langsung ada hubungan dengan setan sehingga terkena kutukan setan. Jadi itu pribadi gitu. Pribadi Pak. Nah, tetapi itu nanti masuknya ke garis keturunannya dia, anak cucunya dia gitu. Jadi kalau kutuk keturunan itu pasti nanti keturunan dia satu darah pasti semua kena ya Pak, kalau nggak dipatahkan Pak? Ya. Nah, sebagai hamba Tuhan, bagaimana Pak cara Bapak bisa melihat visualnya membedakan kutuk keturunan dan setan Pak? Bisa mungkin nanti para pemirsa. Kalau biasanya kalau saya lihat ada kutuk keturunan, itu kayak ada bayangan kabut tapi gelap. Bayangan kabut Pak ya? Kalau setan? Perjanjian setan itu kebanyakan bayangan-bayangan gitu. Oke Pak, terima kasih. Itu bagaimana caranya Pak? Apakah kita semua orang percaya bisa mendapatkan karunia seperti itu Pak? Itu tergantung pertama pengalaman ya sama karunia dari Tuhan ya. Kita minta karunia menguji roh namanya. Menguji roh ya Pak? Membedakan roh. Membedakan roh kategorinya Pak ya? Tetapi itu kan kalau saya kan hampir setiap minggu pasti ada pelayanan kena setan, ngusir setan gitu loh. Orang-orang yang kena setan itu kan saya hampir setiap minggu pasti. Gitu ya Pak. Bahkan kadang setiap hari gitu loh. Jadi jam terbang juga itu loh. Jadi gini Thomas. Ya. Kenapa dipanggil jiwa dalam nama Yesus? Ya. Kuasa gelap itu sebatas mengikat jiwa. Itu jenis mantra. Ya. Nah, karena roh itu milik Tuhan. Ya. Makanya Alkitab berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Ya. Jadi yang dikuasai kekuatan guna-guna mistik itu jiwa. Jiwa. Tetapi kalau sampai
berzina, hubungan seks itu tubuh jiwa roh gitu. Nah, jadi itu harus dihancurkan kutuknya dalam nama Yesus. Ya, Pak Daud pernah dapat pesan Tuhan tentang akhir zaman nggak, Pak Daud? Tidak pernah. Pernah dapat penglihatan? Tuhan hanya memberitahu saya, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman gitu. Waktu Pak Daud di surga itu gimana Pak? Sampai endingnya sampai ada masa pengangkatan nggak Pak? Tidak. Tidak Pak Daud ya. Oke. Pak Daud tidak melihat masa pengangkatan. Pak Daud, apakah orang merokok itu pasti mudah kena santet Pak? Apakah rokok itu gerbangnya Pak? Itu kan mengikat, itu kena. Orang rokok kena santet. Pasti kena Pak, meskipun Kristen ya Pak? Sekalipun pendeta malah. Mantap. Oke, lanjut sekarang kepada Maristina. Silakan tekan tombol unmute-nya, Maristina. Selamat malam, Pastor. Ya, gimana Ibu? Ini Pastor, saya ingin didoakan pelepasan karena mertua saya yang perempuan tuh selama seumur hidupnya selalu bertanya sama peramal-peramal gitu. Yang mertua laki-laki juga suka berkomunikasi sama roh, sama leluhur begitu. Berarti kutuk alam kubur. Kalau alam kubur itu kutuknya sering bikin bangkrut, Thomas. Oh ya Pak. Suami juga ya, tunggu Pastor, suami juga pernah dikasih mantra katanya. Nah, suaminya mana? Suruh bertobat. Oh, iya. Enggak, suami udah bertobat, Pastor, cuman mau pengen doa pelepasannya. Ini orangnya sih Pak. Oke. Ini suaminya ini masih ada yang ngikutin Ibu, suami Ibu. Ada bayangan hitam yang ngikuti kayak laki-laki. Oh, gitu ya. Nah, ini jadi kalau bayangan hitam ini kalau ngikuti seseorang saat tertentu orang ini bisa marah-marah sendiri kayak tidak sadar gitu. Benar itu Pastor, benar. Ya. Oke, ini sekarang angkat tangan ya. Angkat tangan, ikuti saya. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebas. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Cegah roh-roh jahat. Cegah jahat. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Batalkan perjanjian setan. Batalkan perjanjian setan. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan hidupku. Bebaskan hidupku. Segala roh jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Doa seperti ini selama 1 minggu ya Bu ya, suami istri ya. Terima kasih Pastor. Oke, lanjut Thomas. Ya, Pak Daud, penyakit apa yang seringkali terjadi akibat kuasa gelap Pak? Santet itu bisa bikin sakit apa aja Pak? Yang sering dulu Pak tuh Bapak ilmu persantetan Pak. Gini Thomas, semua ilmu hitam bekerja itu tergantung titik kelemahan dalam tubuh manusia. Kalau yang lemahnya jantung diserang jantung, yang lemahnya paru-paru diserang paru-paru, yang kelemahannya tenggorokan diserang tenggorokan. Jadi sisi lemah yang mana itu yang diserang oleh kekuatan gaib. Jadi bukan penyantetnya kirim penyakitnya, tapi dia tahu kelemahannya Pak ya.
itu titik kelemahan dalam tubuh yang dituju, itu yang diserang. Yang diserang, Pak. Nah, kalau tiba-tiba orang itu susah tidur, dibikin sama sekali tidak tidur. Oh, begitu, Pak. Oke, lanjut, Mas. Lanjut sekarang. Ya. Suami saya pernah susuk. Nah, itu apakah masih ada atau enggak? Kalau di wajahnya sampingnya ibu, suami ya, itu masih ada. Tapi saya enggak tahu, tapi jenisnya seperti kayak sinar kuning kemasan. Lu pasang susuk, Pastor. Ini susuknya apa? Emas, berlian, Inten. Tapi ini sinar tadi kayak sinar kuning kemasan gitu. Masih merokok, Daud. Hah? Masih merokok. Pantesan. Itu kalau saya lihat bagian sini loh. Ini loh. Betul, sini mas ini ya. Oke. Ini kita doa yang angkat tangan ya. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan roh setan, roh jahat, roh jimat, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Amin. Amin. Bu, doa, suaminya doa, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Nah, setahu saya kalau yang jenis bagian sini sama sini, ini loh. Ini biasanya itu jenis aliran dukun dari Jawa Tengah. Pak Daud disebutkan ada susuk berlian, emas dan perak, itu apa bedanya, Pak? Tergantung dukunnya maunya gimana. Kalau sinar kuning keemasan itu jenis susuk yang berhubungan dengan intan dan emas. Tapi kalau sinar warna-warni seperti hijau pelangi itu dari sambar lilin. Nah, kebanyakan kalau dari jenis intan sama emas itu susuk dari Jawa Tengah. Ya. Nah, tapi kalau susuk dari Jawa Timur itu juga ada emas, tetapi selalu ada hubungannya dengan sambar lilin. Oh. Jadi susuk itu ada berapa tipe, Pak? Susuk, Pak? Seluruh banyak macam ya, tergantung dukunnya. Tapi sebenarnya intinya sama sih, tergantung mintanya apa. Kalau dukun sebenarnya sih sukanya intan atau emas. Sebabnya dipasang satu, yang ditilep 10 gitu loh. Apa tuh maksudnya, Pak? Yang 10? Kadang itu sebenarnya susuk itu ditanam dalam tubuh pasien itu 2 atau 3 udah maksimal. Nah, tapi dukun itu kadang kan suruh pasiennya 10, 3 dipasang, 7 dijual. Begitu, Pak. Jadi kalau orang pakai susuk ada kemungkinan nggak bisa punya anak ya, Pak? Biasanya itu ada kutuk keturunan, dan untuk tidak punya anak belum tentu. Belum tentu. Yang jelas kalau rumah tangga hancur, iya. Nah, jadi penting doa patahkan kutuk dalam nama Yesus. Patahkan kutuk dalam nama Yesus ya, Pak. Nah, kalau Bapak tadi itu sinar dari sini sama sini. Nah, sama dulu pernah diisi juga kekuatan mistik jimat keselamatan. Mantra ya, jenis mantra itu. Orang kalau laki-laki pakai susuk itu biasanya buat cari wanita ya, Pak? Belum tentu, karena susuk itu ada susuk untuk pengasihan, ada susuk kebal, ada susuk untuk kekuatan, kewibawaan. Kalau yang pengasihan bagi orang yang sudah takut Tuhan, melihat orang itu
kena nggak Pak aura susuknya Pak? Tidak kena. Nggak kena. Di luar Tuhan kena ya Pak?